Damai sejahtera bagi mengirim shalom. Saya lihat saya dikasih waktu 30 sampai 60 menit, tapi saya mengukur begini selalu di gereja. Kalau ada jemaat yang batuk 3 kali, itu berarti sudah panjang. Maka saya akan segera mengaminkan. Saya mau mulai dengan pendekatan sebuah ilustrasi yang barangkali saudara pernah dengar. Ada seorang pembaca puisi yang sangat terkenal di luar negeri. Dia bersahabat dengan seorang pastor. Dan suatu ketika dia punya ide menarik untuk duet Mazmur 23 di panggung. Dan itu sekuler, tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi dia punya ide karena Mazmur ini puisi, jadi dia ingin membacakannya. Saudara tahu, dia bilang giliran saya dulu, nanti pastor nanti saya akan panggil ya paling depan. Lalu dia membacakannya. Saudara tahu, bait demi bait ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembala, itu suasana itu begitu luar biasa memukau. Sampai ketika bagian akhir, punya setiap bait itu orang tepuk tangan. Sampai ke terakhir bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang berdiri dan tepuk tangan luar biasa. Sekarang giliran pastor, nanti bilang begini, saya punya sahabat seorang pastor, dia akan membacakan Mazmur yang sama, Mazmur 23, dan saudara akan dengar. Bapak Ibu, dia nggak buka Alkitab, pastornya nggak hafal kan? Dan dia membaca. Saudara, tidak ada reaksi ketika Mazmur 23 itu didaraskan oleh pastor itu. Suasana bukan gemuruh menyanjung, tapi justru hening sekali. Nah, kayak tadi barusan dia terus baca. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia mengurapi aku dengan minyak, kepalaku penuh limbah, bla bla bla, sampai dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gak ada orang berdiri, tidak ada yang tepuk tangan. Saudara tahu yang terjadi? Semua orang cuma duduk sambil bersembunyi cari kesempatan mengambil sapu tangan dan melapuk. Semua terharu. Baru terakhir serentak berdiri dan tepuk tangan. Lalu kemudian dia menggandeng sahabatnya pastor itu dan pembaca puisi bilang begini, Bapak Ibu, saya mengenal puisi sejak kecil, tapi yang membedakan reaksi saudara ketika saya baca dan pastor yang baca, saya mau kasih tahu. Saya tahu puisi ini, tapi pastor ini tahu siapa gembalanya. Saudara tahu? Ya. Siapa yang tahu? Saya mau berbagi tentang kepada saudara. Tidak ada teks dalam Alkitab yang menunjuk tentang kata ganti orang pertama secara langsung ditujukan kepada Tuhan tentang gembala. Tidak ada. Muncul pertama kali di narasi Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Lalu diikuti oleh Yehezkiel 34 ayat 16, aku akan mengembalakan umat. Dalam teks Alkitab Perjanjian Lama, kata gembala itu identik dengan pekerjaan hina. Lalu tiba-tiba Daud menyebut Tuhan itu gembala. Ini tidak mungkin penghinaan. Ini berarti membicara soal relasi yang sangat akrab. Tidak mungkin Daud memberi status Almighty God dengan pekerjaan hina. Nah, saudara tahu, gembala itu tidak dipercaya. Kalau ada pembohong, saudara bilang mulutmu mulut gembala. Makanya kalau saudara dengar peristiwa kelahiran Yesus Kristus, yang dikunjungi bukan Herodes malaikat, tapi yang dikunjungi adalah para gembala di padang Efrata, engkau mesti heran. Karena di pandangan dunia, mulut gembala tidak bisa dipercaya, tapi berita kelahiran Tuhan percayakan ke gembala. Mari ya. Nah, saya katakan begini, Daudlah yang memelopori istilah Tuhan adalah gembala. Dan saya yakin ini bukan penghinaan, tetapi ini karena relasi yang sangat akrab. Tanpa hubungan yang dalam, Daud tidak mungkin ngomong begitu. Cek, ulur ke bawah, cari tahu dia punya referensi. Ya ampun, Daud itu seorang gembala. Maka dia kemudian tahu tentang apa arti gembala dan pekerjaannya. Lalu kemudian menghubungkan, aku seperti dipelihara Tuhanku, dia bagaikan gembala dan aku adalah seekor domba.
Roeson dalam bahasa Ibrani atau poimen dalam bahasa Perjanjian Baru Yunani itu berarti kegiatan. Gembala itu punya gini. Dia akan hitung dombanya 1, 2, 3, 4, dia akan hitung. Dia mesti hitung dulu, baru dia buka kandangnya. Setelah itu dia bawa ke padang rumput. Dia cari sampai dapat. Saudara, para Israel impossible untuk cari rumput hijau yang disebut di Mazmur 23. Susah. Rumput hijau di Israel susah dicari. Agak sulit di padang gurun. Digiring. Setelah itu, dia setelah selesai beri makan, dia akan bawa pulang, dia hitung lagi. Kalau sudah lengkap, makanya ada dalam perumpamaan domba yang bilang tentang hitung 99 tinggal 1. Itu proses yang biasa yang dilakukan oleh poimen. Tugas gembala, memastikan bahwa keutuhan tetap terjadi. Maka, saya mau bilang begini, hal pertama untuk saudara bawa pulang. Bahwa ternyata, untuk bicara tentang Tuhan adalah gembala, tidak mungkin keluar dari mulut siapapun kalau dia belum tahu arti pemeliharaan Tuhan. Dari itu sampai baru balik lagi. Itu bicara soal apa? Pemeliharaan. Ketika Daud bicara Tuhan adalah gembalaku, dia mau bilang proklamasi kepada banyak orang yang saya tahu Almighty God memelihara saya. Itu keren banget. Pengakuan yang luar biasa. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah baca berulang-ulang saya yakin, tapi saya mau berbagi hal-hal yang mungkin tersembunyi. Yang pertama, nanti silakan cek di King James Version atau New International Version bisa, atau kalau mau buka bahasa Ibrani juga bisa. Saudara akan menemukan hal menarik nih, yaitu dia bikin teks puisi itu keren banget. Di bagian awal dia mulai dengan kata Tuhan. Di bagian akhir dia tutup dengan kata Tuhan. Di bagian tengah dia sebut juga Tuhan dengan kata ganti dia, engkau, dia, engkau. Seakan Daud mau bilang begini, hidupku terbagi 3 bagian. Awal perjalanan, di tengah perjalanan, dan di akhir perjalanan. Dan dia bilang begini, ada Tuhan. Wow. Daud mau bilang pengakuan, apapun yang terjadi di perjalanan awalku, baru aku mau starting point sekalipun, finishing, bahkan di tengah perjalanan aku mau bilang ada Tuhan pendamping. Maka seakan mau berkata di seluruh kehidupanku Tuhan berkarya bagaikan gembala. Itu poin pertama, itu luar biasa. Tapi saya terkejut baca ulang, Daud bagi lagi. Kalau tadi berdasarkan periodisasi, Mazmur 23 dia bagi lagi berdasarkan situasi. Yaitu yang pertama hal menyenangkan, yang kedua hal tidak menyenangkan. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hitam. Yang pertama menyukacitakan, yang kedua mendukakan. Dia bagi menjadi 2 bagian. Contoh yang pertama, yang menyenangkan, menyukacitakan warna putih. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Bla bla bla. Di hal-hal yang menyenangkan, dia sebut iya Tuhan. Tetapi dia bagi juga bagian kedua tentang hal yang tidak menyenangkan, tentang duka cita, tentang kepelikan. Dia sebut tentang the shadow of the valley of the dead, lembah kekelaman. Dan saudara tahu bahasa Ibrani-nya Sheol. Dan saudara tahu arti Sheol, orang nggak bisa definisikan. Para pendeta yang belajar bahasa Ibrani yang bilang itu dunia orang mati. Padahal enggak. Terjemahan asli dari Sheol adalah tempat yang kami tidak tahu di mana. The shadow of the valley of the dead, lembah-lembah kekelaman itu dunia orang mati. Lembah duka cita, lembah air mata, lembah kesesakan. Dan dia bilang begitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gak ada mudah. What? Jadi dia bilang begini, di saat saya senang dengan kelimpahan air dan rumput hijau, Tuhan yang bikin. Di saat saya susah di hal yang paling sulit diambil oleh orang Sheol, ada Tuhan. Amen. Maka dia bilang begini, di saat saya senang karena Tuhan, di saat susah masih ada Tuhan. Amen. Daud mau bilang 2 hal penting ini, selalu saudara dan saya akan alami. Dan Daud sudah alami bahwa engkau tidak hanya mengalami hal menyenangkan, engkau akan alami kesusahan. Tetapi Daud mau bilang kalau kau senang, kau harus percaya itu karena Tuhan. Tapi ketika kau susah, kau harus yakini itu masih ada Tuhan. Daud bilang lembah kekelaman. Mungkin pas ini, saya bilang wow, keren banget ini teks ini. Berapa hal yang sulit kita hafal, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, contoh yang saya
Kalau yang sudah pernah ke Israel atau baca referensi tentang gembala di Israel itu menarik banget begini. Pialaku penuh melimpah. Pernah dengar ya? Pialaku penuh melimpah. Aku pikir yang dimaksud itu piala-piala yang mana yang penghargaan-penghargaan. Bukan. Ternyata itu mangkuk besar atau orang malah bilang loyang. Saya lahir besar Manado, jadi logatku lebih Manado. Orang malah bilang saya Ambon geser karena casing ini. Kalau Manado asli kan putih muda ya, saya putih tua ini. Piala penuh melimpah itu Basko, tempat minum domba. Mengapa sulit cari air? Untuk dapat air yang tenang itu sesuatu yang dahsyat. Itu kelimpahan yang luar biasa. Maka umumnya yang dibuat di padang gurun. Jadi sekarang kalau orang mau masuk wilayah Israel dan Mesir kan gampang dibedain toh. Kalau padang gurunnya masih gersang, masih. Tapi kalau semula hijau-hijau luar biasa, Israel. Tuhan berkati orang luar biasa dengan hikmat mengolah padang gurun menjadi sesuatu yang dasar. Karena umat pilihan itu luar biasa diberkati. Saya sampai di mana tadi itu terbaskom itu. Susah cari air. Lalu kalau domba biasa rata-rata air apa bahasa Indonesia kalau orang bilang minum itu rata-rata air. Rata-rata maksudnya dia nggak bisa begini, nggak bisa lipat mulutnya, nggak bisa. Dia harus rata air dulu. Dia jilat. Dan umumnya kalau baskom besar itu DP air cuma separuh. Maka kalau dia mau minum kasih patah air begini, tak mungkin, mesti rata air. Lalu apa yang buat oleh gembala? Gembala buka DP baju. Bikin apa? Dia masuk di tong itu. Terus apa? Dia jongkok begini. Pas dia bagian jongkok begini, air naik, domba minum. Daud mau bilang Tuhan pengorbanan sampai seperti itu sebagai gembala. Makanya kalau aku diurus, aku sebut dia gembala. Karena dia mengurus aku luar dan dalam. Jadi ketika baca Mazmur ini, engkau harus terlihat betapa Tuhanmu mengasihimu seperti anak domba. Keren banget. Mengasihimu luar biasa. Oke? Karena belum ada yang batuk, saya lanjut lagi. Kemudian ada bagian yang membuat saya mengalami kecemburuan rohani. Apa itu? Di ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku ini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beberapa orang menyebut bait Allah, salah, karena sepanjang masa bicara tentang kekekalan. Dan ini bicara soal rumah Bapa banyak tempat tinggal yang Tuhan Yesus katakan waktu naik ke sorga, menyebut tentang Yohanes 14. Berarti bicara apa? Waktu saya khotbah di sini tentang ayat 6, saya baru bicara tentang rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu Daud tulis Mazmur ini, dia baru menghayal tentang itu. Tapi ketika saya khotbahkan sekarang, Daud sudah mengecapnya. Nah, itu saya bilang kecemburuan rohani. Saya rindu suatu saat aku dan engkau ada di ayat 6 akan diam dalam rumah Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau tadi hidup adalah kesempatan, saya mau katakan hidup adalah perjalanan. Dan di tiap perjalanan engkau akan mengalami dua warna, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang mulus, berliku, ataupun kejatuhan. Engkau akan mengalami berbagai hal yang barangkali menggembirakan dan menyorakkan. Tapi di sisi lain, saudara tidak boleh lupa. Saya suka Ayub ngomong begitu marah kepada istrinya. Dan dia bilang gini, hai perempuan gila. Dia bilang gila loh istri itu. Hai perempuan gila, apa kau hanya menyukai hal-hal yang baik dari Tuhan? Apa maksudnya? Ada beberapa kesempatan Tuhan izinkan kau hadapi kritik, persoalan, dan tantangan. Dan Daud mau bilang begini, dalam kekelaman masih ada Tuhan. Mazmur 56 ya, air matamu aku tampung di kirbatnya.
Bapak Ibu tahu kirbat itu apa? Itu kalau baca itu mestinya orang Manado yang baca semalai gigi-gigi dia. Tangan-tangan. Wah, karena kirbat itu kantong minum dari kulit. Dan saudara tahu, itu sangat private dan pribadi, yang enggan untuk dibagi ke orang lain. Dalam tradisi Yahudi ya, ketika perjalanan panjang itu dikasih kirbat, itu engkau punya dan engkau tidak akan bagi ke orang lain karena itu sangat pribadi. Dan ketika Mazmur bilang gini, air mataku engkau tampung di kirbatnya, engkau bilang ini sangat pribadi Tuhan khususkan. Maka kalaupun engkau berduka, engkau kesusahan, engkau kesulitan, ada kirbat yang dia siapkan. Dia pegang lukamu kok. Dia pegang air matamu. Dia tahu kesusahanmu. Maka saya bilang, aku bahagia banget untuk mengenal bahwa Allahku bukan cuma ada pada kesenangan, tapi Tuhanku ada juga di tengah kesusahanku. Untuk mengatakan kepada banyak orang, di dua warna kehidupan, Tuhanku tetap gembala. Amin. Ini yang pertama, untuk dibawa pulang. Yang kedua, pertama terus nggak ada yang ketiga. Sudah pernah mendengar ilustrasi tentang biola Paganini? Itu kisah nyata yang saya baca di 1500 cerita bermakna atau di mana? Pernah tahu kan Paganini seorang pemain biola yang sangat terkenal? Dia luar biasa. Yang membuat menjadi fenomenal adalah ketika dia naik panggung untuk mulai menggesek senarnya itu, ada fenomena yang terjadi yang membuat orang tidak kagum tapi malah dan tidak nyaman karena terjadi sesuatu yang mengerikan. Senarnya putus, bahkan sampai 3 senar. Jadi ketika mulai putus pertama, orang waduh, kok bisa? Orang masih simpati, tapi dia berusaha untuk bermain. Aduh, orang itu profesional luar biasa. Dia tetap fokus, dia tetap main. Senar kedua putus, orang sudah gak simpati. Langsung mulai, dia gak prepare kan? Harusnya kan disiapkan toolsnya, alat-alatnya mau dia tampil di panggung. Karcis sudah kita bayar malu. Orang. Pas yang ketiga makin gemuk. Dan suasana sudah makin nyaman. Tapi ini menarik, Paganini tetap mainkan senarnya. Dia terus gesek. Gemuruh berlangsung, dia terus gesek. Sudah tahu, tiba-tiba seakan dikomando, perlahan mulai kecil suara ribut dan sunyi. Kenapa? Karena Paganini masih bermain. Sampai kemudian sunyi senyap, dia masih bermain dengan satu senar. Dan ketika dia selesai bermain, orang berdiri, hujatan berubah jadi pujian. Saya mau bilang, di perjalanan barangkali tinggal satu senar, mainkan saja. Di perjalanan mungkin engkau kolaps, jalani saja. Di perjalanan mungkin engkau tersiap, turuni saja. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan engkau. Dan itu sehingga kita sampai ke titik itu. Karena banyak orang, mana penyertaan Tuhan, tapi hidup penuh dengan kesengsaraan. Impossible, mustahil. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada masih bilang begini, saya sudah pujian, penyembahan, aku dekat dengan Tuhan, baca Alkitab tiap-tiap hari, hidup penuh dengan pelayanan. Tapi mengapa justru berbagai kesesakan saya dapat dan berbagai hal-hal mustahil saya alami? Saya mau bilang Tuhan tetap gembala. Dan kalau Tuhan tetap gembala, saya bilang begini, justru di saat-saat saudara merasa tidak masuk di akal, saudara harus mengenai tentang satu hal yang sangat penting. Saudara tahu tentang mujizat? Supranatural. Benar? Supra berarti di atas. Natural berarti apa? Alami. Berarti natural berarti di atas alami. Apa yang kita salah? Tidak masuk di akal. Ketika saudara masuk pada persoalan yang masuk di akal dan tidak masuk di akal, hati-hati. Itu wilayah mujizat. Banyak orang mengeluh tentang buntu Tuhan. Aku nggak mampu. Nggak masuk di akal. It's not make sense. Saya merasa, hati-hati. Di wilayah tidak masuk di akal, itu wilayah mujizat yang Tuhan saksikan. Karena gembala itu pada posisi itu. Gembala itu pada posisi itu. Dan saya senang ketika beliau bersaksi. Benar, pengabulan doa tidak terjadi. Kata ibu sudah dapat kita ayat dari ibu. Kita terus mengalami duka kemarin. Jadi saya mau berbagi. Tolong buka ayat 13. Supaya saudara tahu tentang apa yang beliau saksikan.
Wahyu 14 ayat 13 tentang kematian yang mendadak, tentang kenapa bukan orang lain, kenapa mesti dia, dan seterusnya. Saya bilang, Tuhan tetap gembala dan proyeksinya selalu besar dan benar. Matius 14 ayat 13 saya baca ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kematian itu bukan melulu perpisahan, tapi kematian adalah kebahagiaan. How come kematian adalah kebahagiaan? Karena waktu istirahat bagi orang-orang. Menurut saudara belum layak? Menurut Tuhan, no. Dia cukup. Dia harus istirahat. Siapa yang tentukan waktu lelahnya? Bukan kita. Aku tahu beban yang kau tanggung. Istirahat. Itu rasanya. Saya full time masuk usia 21 tahun melayani Tuhan. Dan banyak orang yang saya kunjungi di lansia. Bapak Ibu tahu kalau saya kunjungan ke orang-orang lansia yang mereka minta, apa dia tolong doakan supaya Tuhan cepat panggil jumpa kita. Saudara kasihan. Coba. Saudara mampu. Kadangkala kematian adalah anugerah. Ibu, saya percaya suatu saat Ibu akan mengatakan ya dan amin pada proses yang saya tidak mengerti saat ini. When that doesn't make sense. Tapi saya percaya rancangannya bukan kecelakaan. Amin. Karena Tuhan adalah gembala. Amin. Oke, saya sudah mau tutup terakhir. Bapak Ibu, kalau Mazmur 23 cuma sampai di tentang gembala yang luar biasa baik, ada koma. Kalau saudara benar percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, maka tolong jadi domba yang baik dong. Supaya ini khotbah tidak lip service untuk menyenangkan saudara. Ini harus tegas disampaikan. Kalau engkau mengiman bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, saatnya engkau berubah menjadi domba yang baik. Mesti harus jadi domba yang baik. Harus saya jadi domba yang baik. Saya tadi bilang ya terus belum ada. Bapak pernah lihat gambar tentang Tuhan Yesus memikul anak domba di leher? Oh ada. Ada pikul, ada juga begini. Lalu lihat tongkatnya, itu tongkat khusus gembala yang begitu. Itu bukan gagang payung, itu memang betul. Begitu untuk tarik begini, lalu dia sekitar. Bapak Ibu tahu, umumnya dalam gambar-gambar Kristen yang ditaruh di pundak atau diminum itu pasti anak domba. Pasti, nggak ada domba dewasa. Umumnya anak domba. Kenapa? Orang bilang cokodidi. Cokodidi itu apa bahasa Indonesia? Cakadidi. Cakadidi itu orang Halmahera Ambon. Orang cokodidi. Orang Ambon bilang cakadidi. Dokter bilang cokodidi. Kaki kanan kaki bawah. Gerakan tambahannya banyak. Sudah tahu? Yang terhilang itu umumnya anak domba. Umumnya anak domba. Bapak Ibu tahu gembala kalau ketemu itu betul dikasih begini. Dan orang bilang, oh karena dia suka cita dia pikul. Bukan. Karena domba itu sudah nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Didekati sama si gembala, cokodidi, dia ambil. Dikasih patah kakinya salah satu dengan sengaja oleh gembala. Oh dia marah luar biasa, dia gigit-gigit terus gembalanya. Entah dirawat, dibalut, digigit terus. Dikit tetap dikasih makan. Sudah tahu apa sih? Ketika dia sembuh, gembala selalu lihat domba itu pasti di kaki. Kemanapun pergi pasti di situ, dan dia tidak pernah pisah dengan gembala. Kadang-kala kalau kesusahan saudara dapat, Wahyu 3:19, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Maka kalaupun kesusahan dan berliku, barangkali cara Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aduh, kalau kekristenan cuma mulus-mulus, engkau tidak punya pertumbuhan iman. Siaplah pada beberapa goncangan, tapi jangan melepaskan tangan pada pribadi yang besar itu. Supaya engkau bisa mengatakan, di susah masih ada Tuhan. Tuhan berkati saudara. Selamat menikmati hidup bersama dengan gembala. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Hamba telah selesai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus,
kuasa Tuhan bekerja lebih jauh. Biar kebenaran ini singgah di kami. Benih ini tumbuh menjadi pohon kebenaran yang berbuah kebenaran. Lalu tiap kami menjadi saksi bagi banyak orang tentang kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi Yesus Kristus selamat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita ada di dalam perlindungan Gembala yang baik. Apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam setiap hidup kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia, berikan dengan sukacita. Sebelum kita memberikan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kalau kami diingatkan, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama Gembala kami yang agung, yang selalu menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kalau tiba saatnya kami rindu memberikan yang terbaik. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, rupiah yang dikeluarkan, Kau berkati dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang rindu memberi dengan sukacita bersama katakan amin. Mari kita berikan dengan sukacita. Kita naikkan betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Pakailah
Saya undang yang bertugas berdoa syafaat, Pak Rena. Berikan kasih Tuhan setiap pribadi datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bersama-sama. Doa-doa yang sudah layak. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami kembali Tuhan untuk beribadah, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau menyatakan Engkau Bapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang sudah ada Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami bersyukur kami tinggal di Indonesia Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk hasil pemilu yang sudah dinyatakan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati proses setiap 5 tahun ini Tuhan, dan kami percaya semua dalam tuntunan-Mu Tuhan. Sudah terpilih presiden yang dipilih oleh rakyat, semua karena anugerah. Kami berdoa Tuhan biar presiden yang terpilih dan wakil presiden ini boleh diurapi, diberkati, dan kami mensupport dan boleh mensejahterakan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami percaya Tuhan di semua kondisi, mungkin perekonomian dunia yang tidak menentu atau apapun kondisi keadaan perang dimanapun, kami tetap percaya bangsa kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus biar kesejahteraan ini tetap terjaga Tuhan. Kami percaya Kau memberkati dan mengurapi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan. Kami berdoa Tuhan biar keamanan bangsa kami tetap terjaga Tuhan, di mana kami akan mengadakan pilkada DKI yang sebentar lagi akan dilaksanakan, bahkan juga pelantikan presiden di tanggal 20 Oktober. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau setia mengurapi, memberkati Tuhan, biar semuanya tetap terjaga dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk PD Birawa Family Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. PD ini sudah berlangsung 3 tahun lebih Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi, memberkati Tuhan. Sebagai tuan rumah Pak Birawa dan Ibu RT, Engkau memberkati Tuhan, dan ibadah ini boleh berlangsung semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan orang-orang yang ada di dalam ini Tuhan. Engkau urapi, memberkati Tuhan, biar ketika mereka ada dalam ini mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan untuk para keluarga yang ada di dalam sini, di dalam PD ini Tuhan, mereka tetap sejahtera Tuhan ketika mereka berada dalam PD ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Kombes Birawa Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Beliau yang sudah membuka hatinya, membuka rumahnya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Untuk kesehatan, berikan kesehatan, umur panjang. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan berkat melimpah Tuhan dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, karir. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk usaha yang juga dikembangkan oleh Ibu RT. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk ketiga anak mereka Tuhan, Alvaro, Michael, dan Edgar Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi anak-anak ini Tuhan, menjadi anak kesukaan bagi banyak orang, dan anak ini akan diurapi Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan ada dengar-dengar pada orang tua, punya masa depan gilang gemilang, semua karena dilatar belakangi oleh orang tua yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan keluarga ini semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk acara retreat Family Gathering PD Birawa Tuhan, yang akan berlangsung tanggal 22 sampai 24 Mei 2024 Tuhan di Lembang, Bandung. Bapak, kami percaya Tuhan ini bukan acara yang biasa-biasa Tuhan. Buat kami ini adalah acara untuk menyatukan kebersamaan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau punya rencana Tuhan. Ketika setiap kami yang datang, setiap kami yang ikut
Kau akan mengurapi dengan berkat khusus Tuhan. Kami berdoa untuk panitia yang telah bekerja keras Tuhan selama ini. Kau memberkati biar acara ini berlangsung dengan baik Tuhan. Tidak ada kekurangan, tidak ada masalah yang berarti Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya tanggal 22 pagi Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat-tempat yang ditentukan, kami boleh berangkat Tuhan. Dan semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau jaga bis ataupun juga perjalanan kami, dan baik perjalanan pergi, jalan-jalan maupun pulang, semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati Ketua Panitia Bapak Pendeta Faldo dan Wakil Ketua Ibu Francisca Tuhan. Kami serahkan ke dalam untuk beri hikmat, biar semua boleh berjalan dengan baik Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak kasih dari Pak Bayu Michelle yang saat ini juga mau ujian semester Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak ini Tuhan. Dia adalah anak kebanggaan, anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar beliau boleh menjalankan ujian ini dengan baik dan memuliakan nama-Mu dengan nilai yang baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara dari Pak Bayu, yaitu Pak Wawan yang sedang sakit di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau mengurapi, memberkati. Mungkin kami tidak mengenal orang ini, kami juga tidak bersama dengan beliau, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruang, jarak, dan waktu Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini terjadi kesembuhan di sana. Kami percaya Tuhan Kau rahmati buat semua penyakit kami Tuhan, termasuk untuk Pak Wawan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau turut campur tangan Tuhan, biar kami boleh merasakan kebaikan-Mu sepanjang hari ini, waktu ke depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Melihat bukti penyertaan Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan. Pujian penyembahan, bahkan ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, firman-Mu yang menguatkan setiap kami kembali diingatkan bahwa sungguh Kau adalah gembala yang baik, gembala yang senantiasa menjaga kami, domba-domba pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Jepun Tuhan. Saat ini kami mau menerima berkat-Mu. Sebelum kami terima berkat, kami mau mendoakan hamba-Mu Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan titipkan untuk disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kita topang tangan, dimanapun Kau berada, arahkan tangan-Mu, doakan hamba-Nya Bapak Pendeta Nyoman Jepun di dalam bersama dengan keluarga, kedua anaknya, istrinya. Tuhan yang memberkati apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan berkati. Bahkan pengembalanya di GPIB Karis, Tuhan berkati. Tuhan nyatakan mujizat, pewahyuan demi pewahyuan, visi yang baru. Kami melepaskan berkat di dalam nama
Yesus Kristus, kekuatan yang berlimpah-limpah mengalir. Biarlah hati gembala ada dalam kehidupannya untuk dia boleh membawa, bahkan menyampaikan kebenaran kuasa firman yang disampaikan, dan banyak orang diberkati dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan, jaga kesehatannya, jaga pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang sudah memakainya, dan pemakaianmu tetap adanya. Berkati Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, sebelum kita menerima berkat, dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari